Halo everyone, welcome back to Lentek Indonesia dan bersama gue Vincent ya, lagi. Dan kali ini gue akan membahas sesuai dengan tema topik sebelumnya, yaitu adalah Linux untuk para pencinta anime ya. Dan kemarin kita membahas ini ya tentang Ubuntu kalau nggak salah itu sebuah distro Linux yang dibuat untuk pencinta anime. Tapi kali ini gue menemukan salah satu, bukan distro sih sebenarnya sebutannya, itu adalah seperti apa ya namanya? Oh, theme ya, theme atau desktop environment theme yang dibuat untuk Genome, khususnya untuk Ubuntu 2204 ke atas. Dan juga yang ke bawah juga sih sebenarnya. Hampir semua Ubuntu ini mendukung gitu. Dan desktop environment itu namanya MyBuntu. Ya, ini website, benar-benar website dari mereka. Ini websitenya pink banget sebenarnya. Ini ada screenshotnya, ada beberapa versi ya, kayak seperti MyBuntu untuk Luntu, Lubuntu, Moiluntu namanya, Lubuntu. Dan untuk Zubuntu ya, Zubuntu ini untuk studionya mereka ya. Bukan, Zubuntu ini kalau nggak salah buat desktop environment ZDA kalau nggak salah ya, atau nggak tahu gitu, lupa gue namanya, gue udah lama nggak pakai Linux. Dan juga ada Ubuntu Studio, di sini ada juga donasinya dan beberapa bahasa, dan juga ini tersedia dalam bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Dan Ubuntu ini sebenarnya originalnya dari Jepang ya, jadi ada salah satu developer atau komunitas Jepang yang menciptakan tema ini ya, Ubuntu, dan semua tema-temanya atau wallpapernya ya yang sangat anime banget dan warnanya pink banget gitu ya. Kalau mereka sebutnya apa namanya? Kawaii ya, kawaii. Di sini juga ada screenshotnya. Screenshotnya itu ada Unity ini Unity ini ya. Dan Mozilla Firefox dan beberapa ini apa tuh? Screenshot mereka kayak window color, ini mungkin boot screen-nya dan login screen-nya. Ini mungkin untuk 2204 ya, ini untuk Ubuntu ya, yang tertulis di sini namanya Ubuntu 2204. Tapi screenshot mereka itu menggunakan screenshot dari Unity yang notabene ini screenshot dari 1704 ke bawah gitu. Tapi kita akan install yang versi 2204. Di sini ada tulisan script ya. Di sini with script easy and instant moi moi. Kalau kita klik ini dan kita dibawa ke halaman GitHub gitu ya. Ini halaman GitHub-nya mereka. Ini ada screenshot terbaru mereka, ini versi Genome, ini benar nih screenshotnya sesuai. Ini overview-nya, ini nggak tahu ini siapa. Dan tapi ada Wikipedia-nya, ada kayak semacam synopsisnya mungkin, gue nggak tahu. Ini juga nggak tahu siapa. Ini nggak tahu ini apa, ini apa. Ini ada I-nya SpyX Family, gue nggak tahu ini buat apa. How to use dan lain-lain ya, ada non errornya juga. Ini ada non errornya juga nih. In some part Ubuntu on VirtualBox, there is problem that the user team cannot be created. However, it was not possible to reproduce. If it happen, user enter the team with genome fix or reboot gitu ya. Jadi kita di sini, gue sebenarnya pakai apa ya, Oracle ya di sini ya. Kalau kita bisa help VirtualBox ini ya. Ini gue pakai versi Oracle untuk virtual machine-nya. Dan karena tanya di sini ada non issue-nya. Tapi tenang saja, di sini ada ada kayak semacam solve-nya juga. Jadi kalau kita kayak semacam kayak misalnya timnya itu nggak bisa di apply, kita bisa pakai namanya Genome Shell Extension Manager. Kita langsung minimize, dan ini perlu diingat, ini tampilan pertama dari Ubuntu ya, kecuali wallpaper-nya custom ya. Ini wallpaper-nya dari gue sendiri, tapi ini merupakan salah satu tampilan defaultnya dari Ubuntu, namanya Genome Tree. Tapi kita akan rubah menggunakan tema dari MyBuntu. Di sini ada, ini file download dari GitHub-nya langsung. Ini file download di sini ya, di sini. Dan tenang saja, nanti deskripsi downloadnya ada di bawah, tenang saja. Nih, kita tinggal baca script ininya, ini archive-nya. Kita sudah ekstrak, dan ini isi dari semua filenya. Dan ini sebenarnya ada beberapa file yang udah ditambah gitu ya, karena gue udah nyoba duluan sebenarnya. Tapi kita akan mulai dari awal lagi, ini sebenarnya udah ke reset. Jadi caranya kita tinggal klik kanan di halaman Explorer-nya mereka atau file manager-nya.
open in terminal dan kita ketik /moiset. Ini case sensitif ya, jadi M-nya mesti gede. Dan scriptnya akan berjalan. Sebelum ini dijalankan scriptnya, kalau misalnya nggak bisa, kita tinggal klik kanan dari moisetnya ini, permission, dan pastikan ini dinyalakan, yaitu namanya fitur allow executing file as a program ya. Kita minimize dulu ini, kita maximize biar kelihatan. Pertama kita ketik satu base setting ya, do first dulu ini. Jadi kita ketik satu. Jadi dia akan terbuka extension manager. Ini kita pencet browse, user team. Ya, ini sudah keinstall, tapi user teamnya yang ini nih, yang dari fmueliner. Ini nggak tahu nih namanya disebutnya gimana. fmueliner, ya itu. Tapi kita nyalakan dulu, terus kita install, terus dinyalakan di tab installed ya. Di sini sudah dinyalain. Di sini udah nyala, jadi kita close, kita masukin password kita, hit any key, enter. Dan oke, semua base sudah keinstall, kita sudah mulai bisa untuk nge-apply tema-tema dari MyUbuntu. Di sini ada beberapa pilihannya dari yang set tema. Ini kita bisa set tema dari pink, blue, green, navy, orange, purple, red, and yellow. Kita juga bisa ngapus juga langsung di sini. Pertama kita mungkin biar sesuai dengan screenshotnya mereka, kita pilih temanya mungkin pink. Oke, dia langsung merubah ininya, langsung merubah temanya secara langsung. Di sini ada mungkin set MyUbuntu basic login picture, oke, yes. Login image mungkin kita nyalain ya. Oke. Kita pencet enter lagi dan temanya sudah ke apply. Ini first impression ini slow banget sebenarnya. Oke. Terus kita icon, kita pilih, kita set icon. Di sini ada set icon di sini. Ada MyUbuntu, my pink icon. Kita pilih nomor 12 dan kita bisa remove juga di nomor 13. Oke, mereka sedang unpack my icon dan wah. ini ikonnya sebenarnya ikonnya nih nggak masalah buat gue, ini standar ikonnya. Dan tapi gimana ya, ini ikonnya tuh kayak ngingetin gue soal Symbian Belle ya, tuh gue masih inget banget tuh OS Nokia yang terakhir tuh dirilis ya. Ya ikonnya mungkin menurut gue tuh hampir sama kayak gitu. Next kita ubah boot screen-nya, kita enter dulu. Kita ubah boot screen-nya di sini. Di sini ada pilihan 14-15, set Moist Spinner Play Mode dan remove Moist Spinner Play Mode. Kita 14 untuk ngeset boot screen-nya mereka. Kita pencet Y dan mereka sedang ini scriptnya lagi memproses grub-nya ya, tuh ada boot initialize-nya. Oke, dan kita hit any key dan seharusnya boot screen-nya itu udah berubah, tapi tenang saja, kita akan lihatnya itu pas kita restart. Dan pertama dan ketiga atau keempat, gue lupa nomor berapa sekarang. Oh ya, ke 5 ya. Kita bisa set wallpaper-nya dari mereka. Kita kecilin. Ini wallpaper-nya itu dari ini ya, wallpaper gue ya, ini yang udah gue set. Kita akan rubah wallpaper dari MyUbuntu. Please drag and drop PNG image file or push only return to set example image. Oke, kita pencet enter. Reconstruction for grid is Japan adequate bla bla bla. Oke, pencet N mungkin. Can apply desktop image, berarti kita perlu pencet yes ya di situ ya. Berarti kita pencet yes di situ. Enter, yes ya. Oke, ini wallpaper dari MyUbuntu. Sangat anime sekali. Next, kita install suaranya. Ini suara dari Linuxnya, ada Ubuntunya secara default. Ini juga kalau misalnya kita buka terminal lalu, itu juga salah satu dari suaranya dari Ubuntunya defaultnya. Kita akan rubah menjadi mungkin Moist Sound Theory mungkin. Oke. Coba kita dengar suaranya, apakah sudah berubah? Ya, suaranya mungkin sedikit berubah, cuma kayaknya karena Ubuntu ini
sudah mungkin tidak memakai suaranya secaranya ya, gue nggak tahu, tapi suaranya yang gue pakai itu cuma ini doang, tapi kita tenang saja, kita restart untuk melihat semua perubahan dari Ubuntu. Kita restart, ini login screen-nya udah berubah. Wah. Lalu ini boot screen-nya dan login screen-nya sama, pink, love, dan ada animasi dari animasi hati gitu. Ya, yang menurut gue ini nggak masalah karena boot screen-nya itu nggak terlalu aneh-aneh, mereka keep it simple ya. Ini login screen-nya, ini pink banget ya itunya, profil dan sebenarnya warna. Yosh, harikitte hajimechau yo. Oke. Itu gue kata apa artinya, yang tahu apa artinya itu kalian bisa translate ya di komen bawah. Gue gak tahu apa artinya itu. Mereka ini gue punya komplain sama tema itu adalah pemilihan warnanya. Pinknya terlalu cerah, warna fontnya ini putihnya itu bikin gue nggak bisa lihat apa yang tulisan di sini. Tapi gue masih bisa kelihatan karena jarak mata dari mata ke monitor gue itu masih bisa lihat gue. Tapi kalau dari jauh, ini nggak bisa lihat gue sama sekali ini. Warna putih semuanya itu, icon dong yang gue lihat. Dan itu suara dari Iori kalau nggak salah ya. Coba kalau kita buka yang satunya lagi namanya Maid Iori gitu nggak salah. Okaeri nasaimase, Gosujin-sama. Sugu ni junbi sasete itadakimasu ne. Itu dari Maid Iori ya, itu pilihannya. Yang tahu apa artinya bisa komen di bawah juga. Gue nggak tahu apa artinya. Cuma yang gue notice dari kualitas suara tadi itu adalah kualitasnya tuh kayak semacam 96 kilobyte per second ya gitu. Kayak gue bisa dengar suara noise ya gitu. Secara gue bisa dengar suara noise-nya. Dan suaranya itu kayak terlalu mendem. Jadi kualitas suara dari bawaan Ubuntu ini tidak bagus. Cuma gue masih bisa dengar, tenang saja. Kita masih bisa dengar. Dan beberapa suara dingnya itu juga masih bisa jelas juga. Oke, next kita dengar suara dari apa tuh yang lainnya gitu selain Maid Iori. 了解。オペレーションサポート開始。システム起動プロトコルにアクセスします。Oke, ini noise-nya kedengaran banget untuk suara SF Iori ini. Gue gak tau apa artinya SF, tapi ini kedengaran banget suaranya. Dia kayak ngerekam di jalan raya atau di kamar tapi kipasnya nyala gitu. Oke, yang terakhir. Oke, ini lebih better suara dari MJD ya. Gue nggak tahu apa itu MJD, tapi ini lebih better dan gue mungkin lebih milih ini ya untuk sound effect dari Ubuntu. Jadi itulah semua konfigurasi tema-tema yang Ubuntu bisa yang berikan gitu ya. Dan gue sebenarnya mungkin gue lebih prefer pakai Ubuntu ya tema ini ya dibandingkan Ubuntu yang kita bahas kemarin. Karena pertama kita tidak membutuhkan Linux atau Ubuntu yang sudah dimodif oleh orang-orang, jadi kita nggak tahu apa yang mereka maksudkan. Mungkin mereka bisa masukin iklan atau mungkin spyware atau semacamnya. Kalau ini Ubuntu ini kita hanya butuh Ubuntu yang dari official Ubuntu, lalu kita bisa edit menggunakan scriptnya gitu, dan scriptnya itu juga kita masih bisa lihat apa yang bisa mereka lakukan gitu. Jadi ini sebenarnya open source ya, kita bisa klik 2 kali dan lihat isi file scriptnya itu ada apa aja. Kayak mereka menggunakan tipe programan select case ya di sini ya. Tuh ada case 1 untuk base setting, tuh ya apa yang mereka lakukan. Set 2 kita bisa lihat apa yang mereka lakukan. Jadi gue lebih prefer menggunakan Ubuntu. Jadi inilah semua tema dari Ubuntu. Dari ini menunya, app drawernya, ini settingnya. Ini mungkin juga warnanya. Gue hanya bisa kritik warna tulisan sama backgroundnya itu tolong mungkin diperjelas dikit. Mungkin pinknya itu bisa sedikit digelapin gitu ya. Tapi overall udah bagus. Kualitas suara dari startup soundnya itu mungkin bisa diperbaiki juga. Ya tapi itu udah oke ya sebenarnya untuk yang MJD tadi itu ya, itu mungkin menurutku udah oke. Jadi inilah Ubuntu. Jadi gue pengen tahu apa yang
kalian pendapat kalian soal Ubuntu itu, ini apakah menurut kalian worth it, atau kalian tuh ada saran lain gak sih yang Linux gini atau OS yang lain gitu, kayak Windows mungkin atau macOS. Tapi kalau macOS gue nggak bisa demonstrasi karena gue nggak punya Apple device. Tapi untuk yang Linux mungkin Windows, gue rasa kayaknya masih banyak harusnya gitu yang temanya penciptaan yang anime gitu tuh. Tapi gue pengen tahu pendapat kalian gini, atau mungkin kalian bisa tulis rekomendasi apa yang kita bahas di video selanjutnya. Jadi terima kasih sudah menonton Ubuntu ini, link ada di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.